warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi malam ini kita akan membahas apa peranan kimia dalam kehidupan modern dari kelompok 2 ya. Jadi apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah suatu materi menjadi materi lain. Sedangkan secara luas, ilmu kimia itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, bagaimana gejala-gejala yang berkaitan dengan komposisi, struktur, sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat, atau ilmu yang mempelajari struktur dan perubahan materi beserta energi yang menyertainya. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari ilmu kimia? Seperti yang kita tahu, ilmu kimia itu sangat berkembang pesat seiring berkembangnya zaman, sehingga menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dalam kehidupan manusia, seperti bahan bakar bensin, yaitu pertama, terus shampoo, pasta gigi, sabun, dan masih banyak yang lain. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mempelajari bagaimana peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang di kehidupan, khususnya kehidupan modern saat ini. Nah, apa saja sih peranan kimia dalam kehidupan? Nah, peranannya itu dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu yang pertama ada bidang kesehatan, pertanian, bidang energi, pangan, sandang juga ada, terus industri kecantikan. Yang pertama bidang kesehatan. Apa sih peranan kimia di bidang kesehatan? Jadi contohnya tuh seperti obat. Obat tuh contoh peranan bahan kimia yang digunakan untuk mencegah, meringankan, atau menyembuhkan penyakit. Obat diproduksi dengan cara mencampurkan berbagai macam bahan kimia yang diracik dengan takaran tertentu, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus dan penguasaan ilmu kimia yang dinamakan dengan ilmu kimia farmasi. Selain itu, ilmu kimia dapat digunakan untuk mendiagnosis pasien. Terdapat juga alat-alat kedokteran yang menerapkan ilmu kimia. X-ray merupakan alat kedokteran yang digunakan untuk mendapatkan gambar bagian dalam tubuh seperti tulang atau organ dalam. Nah, X-ray juga memanfaatkan cabang ilmu kimia, yaitu kimia inti yang membahas mengenai atom dan isotopnya. Selanjutnya ada di bidang pertanian. Contoh zat kimia beracun yang ada di bidang pertanian tuh pestisida yang dapat membunuh hama. Nah, pestisida ini sangat bermanfaat bagi para petani. Penggunaan pupuk dan pestisida sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan karena hal tersebut dapat mencemari tanah dan mengganggu kesehatan manusia. Selain itu, contoh peranan kimia dalam bidang kimia itu ada pada pupuk anorganik yang terbuat dari bahan kimia. Contohnya nitrogen, fosfor, kalium yang melalui proses kimia dalam industri. Selanjutnya ada di bidang energi. Nah, contoh kimia dalam bidang energi itu nuklir. Tapi ini bukan nuklir bom ya. Nuklir yang digunakan tuh yang diambil tuh energinya. Jadi energi yang dihasilkan dari nuklir itu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Nah, energi listrik dapat dihasilkan dari proses reaksi inti atom yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi nuklir merupakan reaksi antara inti atom yang tidak stabil sehingga inti atom akan terbelah dan menghasilkan energi. Nah, selanjutnya ada bidang pangan. Kimia dalam bidang pangan tuh memiliki peran yang sangat besar ya dalam kehidupan pangan, dalam bidang pangan, mulai dari kemasan, penyedap rasa, pengawet, dan masih banyak lagi. Banyak produk-produk makanan instan yang memanfaatkan ilmu kimia dalam pengawetan. Selain itu, natrium benzot juga merupakan salah satu dari zat kimia pengawet makanan yang diizinkan pemerintah untuk digunakan pada produk pangan. Contohnya ada pada saus. Jika di rumah kalian ada saus tuh bisa dilihat di belakangnya tuh ada kandungan natrium benzoat. Terus penggunaan bahan pengawet yang tidak sesuai itu juga bisa menyebabkan resiko bagi tubuh kita, yaitu penyakit seperti kanker. Nah, karena itu perlu kita mempelajari ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita tahu bahayanya gimana, reaksinya gimana pada diri kita. Nah, selanjutnya ada di bidang industri kecantikan. Salah satu peranan kimia di kehidupan juga sebagai produk kecantikan. Contohnya retinol atau vitamin A. Jadi retinol ini adalah bagian dari vitamin A ya.
Nah, itu tuh senyawa yang memiliki cincin siklohexinil. Retinol itu juga dapat mengurangi jerawat dan dapat mengatasi pigmentasi pada kulit. Retinol tidak diizinkan digunakan untuk orang hamil karena dapat mengakibatkan masalah pada janinnya. Nah, penggunaan retinol tuh yang memuaskan tuh hanya digunakan untuk 2 minggu. Jadi nggak rutin 2 minggu gitu ya. Terus juga kelebihan penggunaan retinol itu dapat mengembalikan kulit yang mempunyai jerawat atau kekurangannya. Nah, tapi ya kekurangannya tadi nggak bisa digunakan untuk ibu hamil. Tapi ada efek samping juga gitu. Nah, bisa membuat kulit mengelupas, terus bisa membuat iritasi kalau misalnya kita tuh salah menggabungkan kandungan retinol dengan kandungan yang lain. Contohnya tuh kalau misalnya kita menggabungkan retinol dengan vitamin C itu bisa membuat kulit iritasi. Terus kalau misalnya kita menggabungkan retinol dan skincare yang ada bahan AHA, bahkan ada BHA, itu bisa buat kulit mengelupas, guys. Nah, jadi itu kenapa kita tuh perlu mempelajarin peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Dan saya bertanya setelah mendengar penjelasan dari Saudara Bening. Tadi dijelaskan bahwa bahan kimia juga berperan penting dalam industri kecantikan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana bahan kimia pada retinol bekerja untuk mengembalikan kulit yang mempunyai jerawat? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Syahira. Jadi, retinol itu merupakan turunan vitamin A generasi pertama yang mempunyai sifat fisik kimia yaitu berupa cairan berwarna kuning, memiliki kelarutan yang rendah atau sulit larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Retinol sendiri memiliki mekanisme kerja yang merangsang proliferasi pada lapisan epidermis yang mampu mengatur produksi sebum pada kulit dengan cara mengkonversi retinol melalui pembelahan ikatan ester menjadi asam retinoat. Retinol ada dua jenis, yaitu retinol topikal dan oral. Untuk penyembuhan jerawat sendiri itu kita menggunakan retinol jenis topikal yang mempunyai aksi kerja yang mampu melancarkan proses keratinosit pada folikel kulit dan hiperproduksi sebum pada kelenjar sebaceous sehingga memengaruhi produksi mikroorganisme bakteri Propionibacterium acne yang dapat mengganggu masuknya obat melalui folikel rambut pada lapisan kulit. Terima kasih. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang sifat fisik molekul obat. Nah, yang ini ada dasar-dasar fisika farmasi. Ilmu farmasi berhubungan erat dengan bagaimana bahan obat diformulasi berdasarkan sifat fisiknya supaya menghasilkan formula obat yang sesuai standar. Sedangkan ilmu fisika mempelajari sifat fisika dari suatu obat sebagai dasar dikembangkannya berbagai macam bentuk sediaan obat berdasarkan sifat fisik obat yang diamati. Nah, sifat fisik molekul obat ini bisa ditinjau dari sifat organoleptik. Sifat fisik ini diamati secara organoleptik untuk melihat secara umum bentuk dari bahan obat. Ciri-ciri fisik ini berkaitan dengan formulasi, bentuk sediaan, kestabilan, efektivitas, dan keamanan. Warna menggambarkan tingkat kesegaran, tingkat keamanan, dan kematangan suatu produk. Warna pada obat memberikan ciri khas dari obat untuk dikenali. Nah, contohnya itu ada parastamol. Parastamol kan warnanya putih ya, sedangkan karbon warnanya tuh hitam. Asam salisilat memiliki warna yang sama dengan parastamol, sehingga dimungkinkan akan tertukar gitu. Sehingga diperlukan identifikasi fisik lainnya untuk membedakan keduanya. Parastamol itu memiliki rasa yang pahit, sedangkan asam salisilat memiliki rasa asam. Jadi, kita membedakannya itu dengan warnanya. Warna parastamol itu putih dan asam salisilat itu berbeda dengan parastamol. Ini bisa dibedakan dari perbedaan bau. Bau itu menjadi salah satu sifat fisik dari molekul obat karena setiap bahan obat memiliki bau yang khas. Contohnya itu adalah mentol. Mentol itu kan digunakan sebagai bahan aktif.
pada sediaan salep, balsem, krim, maupun gel yang memberikan rasa dingin memiliki bau yang khas. Berbeda dengan metil salisilat yang tidak berbau, namun berkhasiat untuk melemaskan otot. Lalu ada sifat fisik molekul obat ditinjau dari kelarutan obat. Nah, kelarutan molekul obat itu dipengaruhi oleh ikatan-ikatan yang ada di dalam molekul obat, seperti ikatan kovalen dan ikatan hidrogen. Semakin banyak ikatan kovalen yang ada, maka sifat molekul cenderung memiliki kelarutan dalam pelarut organik menjadi tinggi. Sedangkan ikatan hidrogen pada molekul obat akan mempengaruhi titik didih dan titik lebur yang semakin tinggi. Seperti hal senyawa kimia lainnya, obat itu memiliki kelarutan dalam lemak dan air. Kelarutan obat yang rendah akan mengakibatkan laju disolusi menjadi rendah dan menyebabkan absorpsi obat menjadi kurang sehingga bioavailabilitas juga rendah. Terus ada sifat fisik molekul obat ditinjau dari kelarutan obat. Kelarutan obat sangat penting karena berhubungan dengan respon biologis. Obat dibuat dosis yang lebih tinggi jika kelarutan dalam airnya rendah pada sediaan oral. Nah, klasifikasi kelarutan obat itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu dipengaruhi oleh ukuran partikel. Pengecilan ukuran partikel memiliki tujuan untuk memperluas bidang penyerapan. Suatu bahan akan mudah terlarut jika luas permukaan bahan tersebut diperbesar. Luas permukaan yang luas menyebabkan interaksi antar molekul menjadi lebih tinggi, sehingga kelarutan menjadi tinggi. Contohnya itu adalah obat tablet ya guys. Obat tablet itu kan sukar larut dibandingkan dengan obat yang berbentuk puyer. Hal ini disebabkan karena obat tablet itu memiliki luas permukaan yang lebih rendah dibandingkan obat yang berbentuk puyer. Yang kedua itu ada dipengaruhi oleh pH. Nah, derajat kesamaan menjadi tolak ukur dalam mempengaruhi kelarutan. Hal ini tuh terjadi karena adanya sejumlah ion yang mempengaruhi pH. Misalnya, peruraian molekul yang menghasilkan ion H+. Contohnya itu adalah asam mefenamat. Dia tuh punya gugus fungsi COOH. Pada molekulnya tuh kan akan mudah larut pada basa. Terus selain itu ada obat analgetik kayak paracetamol yang punya sifat asam meskipun memiliki pH yang netral, tapi dapat larut dalam basa. Yang ketiga itu adalah pengaruh unsur penyusunan molekul. Jadi unsur penyusunan molekul obat ini mempengaruhi kelarutan obat. Semakin tinggi kandungan organik pada molekul obat, maka semakin kecil kelarutan pada pelarut yang polar. Upaya yang dilakukan ini bisa dengan membuat kompleks larut dalam air. Jadi molekul obat yang memiliki kelarutan yang rendah di dalam air dibuat kompleks dengan senyawa lainnya tanpa mengubah bentuk dari molekul obat tersebut. Contohnya itu adalah glimpiride yang dibuat kompleks dengan beta-siklodextrin yang menghasilkan kompleks yang lebih larut air sehingga dapat dibuat sediaan oral. Lalu yang keempat itu adalah pengaruh ikatan molekul. Jadi di ikatan molekul pada obat itu akan mempengaruhi kelarutan. Ikatan tersebut itu seperti ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan hidrogen, dan ikatan dipol-dipol. Jadi ikatan ini tuh memiliki kecenderungan interaksi antara molekul dan intermolekul yang berbeda. Semakin kuat ikatan antar molekul, maka kelarutannya semakin tinggi. Sedangkan semakin kuat kekuatan intramolekul, maka interaksi dengan molekul lain semakin rendah juga kelarutannya. Yang keempat ini ada sifat fisik molekul obat ditinjau dari titik didih. Titik didih merupakan suatu keadaan suatu bahan akan mulai meninggalkan fase cairnya menjadi uap. Titik didih menjadi salah satu ciri fisik suatu molekul obat karena setiap obat itu memiliki titik didih yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk molekulnya. Sesuai dengan bentuk molekul, ikatan di dalam molekul, dan ukuran molekulnya. Jadi titik didih ini juga dipengaruhi oleh berat molekul yang ada di dalam struktur obat. Semakin tinggi berat molekul, maka titik didih semakin tinggi.
Berat molekul semakin besar ketika terjadi penambahan jumlah atom-atom yang terikat pada molekulnya. Lalu yang kelima ini adalah sifat fisik molekul obat ditinjau dari titik lelehnya. Jadi titik leleh itu merupakan suhu di mana suatu bahan berubah dari fase padat menjadi fase cair. Titik leleh menjadi salah satu parameter fisik molekul obat sebagai langkah awal identifikasi obat. Titik leleh dipengaruhi oleh bentuk dari molekul obat, ikatan molekul, dan ukuran molekul. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin untuk memberikan pertanyaan Ya, silakan Alexa. terkait materi yang telah dipaparkan. Saya ingin bertanya, bagaimana sih hubungan kelarutan obat yang dipengaruhi unsur penyusunan molekul, dan contoh seperti apa yang dipengaruhi oleh unsur penyusunan molekul? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, akan saya tutup pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab Alexa Wilnov, apakah ada yang ingin membantu saya untuk menjawab pertanyaan saudari Alexa? Saya, Ya, silakan Naisha. baik, saya akan bantu saudari Nabila untuk menjawab pertanyaan dari Alexandra. Unsur penyusun molekul obat mempengaruhi kelarutan obat. Seperti yang dijelaskan saudari Nabila tadi, semakin tinggi kandungan organik pada molekul obat, maka semakin kecil kelarutannya pada pelarut yang polar. Prinsip ini dikenal dengan like dissolve like. Molekul obat yang memiliki kelarutan yang rendah pada air, misalnya, maka perlu dimodifikasi molekulnya supaya molekul obat tersebut dapat lebih tinggi kelarutannya di dalam air. Upaya yang dilakukan misalnya dengan membuat kompleks terlarut dalam air, seperti yang saudari Nabila tadi jelaskan. Molekul obat yang memiliki kelarutan yang rendah di dalam air dibuat kompleks dengan senyawa lainnya tanpa mengubah bentuk dari molekul obat tersebut. Misalnya pada glimepiride yang dibuat kompleks dengan beta-cyclodextrin untuk menghasilkan kompleks yang lebih larut air sehingga dapat dibuat sediaan oral. Saya kembalikan kepada saudari Nabila. Baik, jawaban dari Naisha sangat bagus sekali ya, sampai saya tidak bisa lagi menambah kalimat lain. Sepertinya sudah cukup ya jawabannya. Apakah sudah cukup, Alexa? Cukup. Oke, kalau begitu saya tutup presentasi kali ini. Selamat malam semuanya.